Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi seluruh penonton dan pendengar dimanapun berada. Hari ini, izinkan kami membawakan sebuah kisah penuh hikmah dan keteladanan dari seorang sahabat mulia, Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Tidak hanya pemberani dan tangguh dalam perang Uhud, tapi Abu Dujanah mempunyai akhlak yang tinggi dan keimanan yang kokoh. Sebuah pohon kurma yang menjadi saksi atas kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bukan hanya menggetarkan hati, tetapi juga mengajarkan kita tentang keadilan, keberanian, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Dikisahkan, Abu Dujanah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal pemberani dalam peperangan, tapi juga sangat menjaga diri dan keluarganya dari yang haram. Ia hidup dalam kesederhanaan, namun sangat mulia akhlaknya. Ada kisah menarik yang bisa diambil hikmahnya dari cerita ini, sehingga membuat Rasulullah SAW menangis. Abu Dujanah adalah seorang sahabat yang setiap kali salat berjamaah, Abu Dujanah selalu buru-buru pulang tanpa berzikir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa beliau terlebih dahulu. Perilaku Abu Dujanah ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu saat Rasulullah memanggil Abu Dujanah dengan lembut dan bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujanah?" Abu Dujanah selanjutnya menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku. Jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku yang dikenal sebagai orang yang munafik. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi, suatu ketika aku jumpai anakku, sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Oleh karena itu, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah." Jelas, Abu Dujanah mendengar kisah itu. Rasulullah SAW seketika menangis, dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut kepadanya. Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu samrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Begitu tawaran Nabi SAW, namun lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun, kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah. Pada saat itu juga, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah, si munafik berlalu. Berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Lalu, buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, saat si munafik tidur, terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah.
seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah. Si munafik dan berpindah atas izin Allah ke pekarangan Abu Dujanah. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah, seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Apa? Bagaimana bisa pohonnya berpindah? Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah, Abu Dujanah, menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Harta si munafik mungkin tetap banyak, tapi hatinya kosong. Sementara Abu Dujanah dan para sahabat memperoleh sesuatu yang lebih bernilai, cinta Rasulullah, ridha Allah, dan amal jariah yang tak pernah putus. Jadilah orang yang ringan tangan dalam membantu, ikhlas dalam memberi, dan sabar dalam menghadapi ujian. Karena dunia hanyalah ladang untuk menanam pahala di akhirat. Jangan lupa untuk follow dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah hikmah lainnya. Satu kisah, sejuta hikmah untuk jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.